Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Wulan Ananda Marham. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. A. Pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam melakukan pemetaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Setelah itu, melakukan penetapan tema pemersatu. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema mengikat keterpaduan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Selanjutnya, menetapkan jaringan tema KD atau indikator. Setelah melakukan pemetaan, dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang dipilih. Dengan jaringan tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema itu dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Long mengungkapkan bahwa untuk merancang pembelajaran terpadu model Webber, hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, menemukan atau memilih tema sentral, mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai, menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Selanjutnya, B. Penyusunan silabus pembelajaran tematik. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam merancang silabus pembelajaran tematik di sekolah, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dimulai dengan cara menetapkan terlebih dahulu tema-tema tertentu yang akan diajarkan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi yang diperkirakan relevan dengan tema-tema tersebut. Dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang memiliki hubungan dan dilanjutkan dengan penetapan tema pemersatu. Yang kedua, pengembangan silabus. Yang pertama, adanya sekolah dan komite sekolah. Pengembangan silabus adalah tugas sekolah bersama komite sekolah untuk menghasilkan silabus yang bermutu. Yang kedua, kelompok sekolah. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri. Yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Yang keempat yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya C. Penyusunan RPP. Pertama, pengertian RPP. Rencana RPP atau bisa kita sebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang mengembangkan mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. RPP dibuat dalam rangka pedoman guru dalam mengajar sehingga pelaksanaannya biar lebih terarah, sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, prinsip pengembangan RPP.
ada beberapa macam, yaitu yang pertama disusun berdasarkan kurikulum atau silabus yang telah disusun di tingkat nasional. Yang kedua, menyesuaikan dalam pengembangannya dengan kondisi di sekolah dan karakteristik para peserta didiknya. Yang ketiga, mendorong persiapan aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kegemaran peserta didik dalam membaca beragam referensi atau sumber belajar. Yang kelima, memberikan banyak peluang kepada peserta didik untuk berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan, lisan, dan bentuk karya-karya lainnya. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara komponen pembelajaran yang satu dengan komponen pembelajaran yang lainnya. Nah, mungkin itu saja hasil pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.